Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, teman-teman, di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman. Dia anak S2 dari Tianjin University dan dia berasal dari Indonesia. Nah, dia ngambil jurusan arsitektur nih. Nah, dia juga dapat full beasiswa. Nah, penasaran kan? Dia tuh nanti dia bisa dapat beasiswa gimana sih? Terus kenapa sih pilihnya arsitek? Nah, langsung aja kita sapa nih teman kita. Halo, Ko David. Halo, Hao. Hao. Nah, Ko boleh nih kasih profil dulu mungkin dari nama, terus ambil S1 atau S2, terus jurusan apa, sama jenis beasiswanya nih, Ko. Halo, perkenalkan nama saya David Setiawan Sanjaya. Terus major ya, Ya, saya major. lagi master degree di Tianjin University di bidang arsitektur ya, master arsitektur. Lalu beasiswa saya tuh beasiswa CIC, tapi saya apply-nya dari Kemendikbud Republik Indonesia RI. Terus apa lagi ya? Yes. Kan tadi Kowo bilang dapat ambil S2 nih ke China. Nah, sebelumnya di mana kok kalau betul S1? Di Indokah atau di mana kok? Oh ya, S1-nya di Petra University di Surabaya sih. Oh, di Surabaya. Terus akhirnya kenapa bisa oke, gue lanjut S2 nih ke China. Kenapa kayak kepikiran ke sana gitu loh? Oh, kepikiran S2 di China. Uh, Dulu sih ini sih banyak info-info dari profesor-profesor yang di university sih. Jadi ada banyak beasiswa buat ke China. Terus coba-coba apply. Profesor emang banyak lulusan dari sana atau kayak mereka kasih info doang kok? Banyak yang lulusan dari sana. Terutama sih Taiwan sih. Dulu sebenarnya mau nge-apply Taiwan juga. Semuanya kok prefer ke China ya, dia ke China aja. Terus kenapa? Kan China luas nih, maksudnya yang terkenal kan kebanyakan di Peking, di Tsinghua, di Zhejiang gitu kan. Kenapa pilihnya Tianjin University kok? Oh ya, sebelumnya aku juga sempat riset sih university yang anggapannya kalau di China kan dia kan topnya tuh ngikuti sama major kan. Jadi dalam artian kalau peringkat university secara universal mungkin ya nomor 1 ya Tsinghua. Terus kedua tuh mungkin kayak Zhejiang. Zhejiang keempat deh kayaknya. Betul. Kalau Tianjin itu urutan masih ke 7 apa ke 14 gitu loh. Benar. Tapi kalau majornya arsitektur dia peringkat kedua di China. Jadi makanya milihnya Tianjin. Jadi ngelihat reputasi juga ya, maksudnya mereka punya reputasi yang oke, terus bidang arsitektur tuh punya background yang oke juga, jadi akhirnya decide ke Tianjin University gitu. Nah, tadi kan Koko juga sempat mention kalau Koko nih ngambil pakai beasiswa CAC dari Kemendikbud ya. Nah itu maksudnya tuh gimana cara apply-nya? Boleh diceritain dikit kali kok? Sebenarnya basically-nya beasiswa di China itu ada 3. Dalam artian kita tuh bisa apply ke university. Yang kedua tuh kita bisa apply lewat embassy. Yang ketiga tuh kita bisa apply lewat Kemendikbud. Jadi Kemendikbud itu tiap 1 tahun sekali dia punya program untuk ngirimin mahasiswa-mahasiswa yang mereka seleksi. Nah, biasanya jadi itu gelombangnya itu cuma setahun sekali sih. Ya, semuanya sih. Jadi dalam 3 tipe itu cuma bukanya setahun sekali. Di bulan Februari sampai bulan Maret atau April gitu. Nah, kalau sistemnya Kemendikbud itu sebenarnya kan Indonesia sama China itu kan punya kerjasama bilateral. Iya, benar. Jadi kalau punya kerjasama bilateral mereka saling tukar pelajar. Nah, Kemendikbud itu punya kuota dari embassy. Dalam artian mereka tuh Kemendikbud bakal ngajuin ke embassy. Jadi nanti embassy yang akan
salurkan lagi ke university. Jadi sebenarnya untuk final call untuk dapetin beasiswa itu dari university. Oh, sama yang kalau dari embassy-nya langsung tuh beda lagi ya? Jadi kalau embassy itu sebenarnya cuma perantara. Tapi Ah. kalau kita masuknya golongan Kemendikbud, nah itu punya privilege khusus. Jadi Oh. kita nih anggapannya pilihan dari negara lah, pilihan dari Kemendikbud sendiri. Kita punya, misal nih per tahun tuh kalau nggak salah papan hari itu yang daftar 2000, terus yang kepilih itu cuma 40 orang. Oh, dikit ya. Jadi 40 apa 41 gitu. Kalau nggak salah sempat ada yang nggak keterima sih satu. Ya ada lah. Tapi itu case khusus sih. Menurutku kalau udah kita research ya, university apa yang kita pengen apply sih, kayaknya mostly bakal keterima. Oh, berarti kita udah harus nentuin universitas dulu dong di awal sebelum apply Betul. dari Kemendikbud. Oh. Jadi kalau kita nge-apply beasiswa ke China tuh kita bakal dikasih 3 pilihan, priority, secondary, sama yang ketiga. Nah di situ kalau pertama nggak keterima, bisa diumpan ke university yang kedua, ataupun sama yang ketiga. Nah mungkin kalau nggak keterimanya tuh in case ya mungkin ketiga university itu nggak available buat major tertentu yang dia pilih itu. Nah itu makanya research di awal tuh penting banget sih buat nentuin university. Terus nanti dokumennya yang ngirim-ngirim semua Kemendikbud ke si kampus-kampus itu dong, atau kita? Nah kita cuma ngirim ke Kemendikbud, Kemendikbud itu ngirim ke embassy ngirim ke university. Enaknya itu sih, jadi low cost banget. Kalau dari tipe yang pertama langsung daftarnya langsung ke university, kita kan pasti harus pakai ekspedisi luar kan. Iya benar. Kayak DHL atau apa. Nah itu costnya tuh 500-an atau lebih gitu loh. Iya benar. Itu prosesnya lama, bisa 1 bulan. Jadi kalau misalnya deadline-nya bulan Maret akhir, berarti Februari akhir harus udah ngirim, kalau nggak gitu udah kena deadline. Oh iya benar-benar. Berarti kemarin tuh kirim ke embassy itu dalam bentuk hard copy ya, maksudnya yang mesti di print dulu terus kirim ke pos sampai ke sana gitu ya. Berarti maksudnya yang tadi Kemendikbud, berarti kalau embassy kan banyak banget ya, misalnya daftar 2000, kalau Kemendikbud udah di circle yang lebih kecilnya lagi, jadi kemungkinan diterima lebih besar daripada embassy gitu ya. Tapi kan selektifnya lebih rumit. Jadi kalau setahuku pada waktu angkatanku 2019 itu kalau embassy itu bisa nerima sampai 200-an orang. Tapi kalau kita lewat Kemendikbud cuma 40 orang. Sedangkan kalau lewat university bisa jauh lebih banyak lagi. Oh iya benar. Kalau university kan dari seluruh dunia ya, maksudnya dari seluruh dunia kan, itu lebih susah lagi gitu loh, saingannya lebih ketat kan. Nah berarti kalau dari Kemendikbud itu kemungkinan dapat tuh berapa persen kok kira-kira? Dari orang daftar bisa 40, kira-kira berapa gitu? Mungkin semuanya dapat atau kayak 35 atau 30 gitu? Kalau menurutku sih ya mungkin 95% lah. Tergantung university sih sebenarnya. Benar. Kalau kita banyak knowledge tentang university yang di luar, dalam artian kayak Tsinghua ya. Tsinghua itu dia nggak bisa fully scholarship, itu nggak bisa. Masa? Kecuali kamu benar-benar pinter banget. Oh iya. Anggapannya itu rekomendasi benar-benar skala internasional lah, mungkin bakal keterima. Tapi dulu tuh aku punya senior juga masuk di Tsinghua tuh dia parsial, nggak fully. CSC bukan? Dia masuknya bukan CSC. Tsinghua kayaknya nggak mau nerima CSC deh. Oh masa sih? Aku waktu itu pernah lihat ada, tapi nggak tahu sih, nggak kayak rumit gitu
cara apply-nya, jadi kayak nggak usah deh gitu loh. Soalnya dulu pilihan pertama aku Tsinghua, Oh, nggak keterima. pilihan keduanya Nomor baru. 1 soalnya. Oh iya sih, bener-bener. Pilihan kedua Senta gitu. Kedua Tienta. Terakhir Nomor 3 malah Zhejiang malah. Zhejiang padahal bagus loh, maksudnya di atasnya Iya, Senta ya. dia peringkat keempat kan secara Iya, universal kan. betul. Terus akhirnya Hmm. akhirnya di Tsinghua belum, Senta dapat, akhirnya maju terus ya di Senta ya. Hmm. Oh, nah waktu itu kan Koko juga kalau ambil arsitektur, dan di tahun 2019 itu sempat offline kelas ya. Hmm. Berapa Bukan. lama? 1 semester ya berarti? Mungkin kayaknya 4-5 bulan deh. Oh iya, benar-benar. Cuma sebentar sih, nggak nyampe 6 bulan gitu. Nah, pertama first impression Koko nih waktu lihat Tianjin University secara benar-benar itu, oh ini lihat di depan mata ya, itu gimana sih Kok? Ekspektasi awal itu kan dulu ke Tienta itu pikiranku kan kayak foto-foto yang di Xinxiao ya, jadi kan tunjuknya kan Xinxiao. Nah itu makanya aku sempat ngerasa agak worth sih, soalnya kok ada 2 alamat, ternyata dia itu ada Xinxiao sama Laoxiao, ada univ baru sama lama. Nah terus di situ tuh nggak ada keterangan ya kalau arsitek itu jurusannya di Xinxiao atau di Laoxiao. Nah terus di situ ya sempet hoki juga sih, pas aku kan penerbangan ke Singapura, ketemu orang China di sebelahku, terus ngobrol-ngobrol, terus dia lihat, dia penasaran kan, loh kamu di Xinxiao apa Laoxiao? Kalau Xinxiao kayak keluar kota loh, kalau Laoxiao di pusat kota katanya gitu. Terus dilihat kan tempatku kan di Wuching Road. Nah terus akhirnya oh iya ini Laoxiao. Terus kan China tuh semua orang jarang yang bisa Inggris gitu. Nah kebetulan aku pas itu kan transit di Singapura, ketemu orang China yang bisa Inggris, jadi aku dibantu lah gitu. Jadi dia tahu banget ya, maksudnya kalau Tianjin University itu ada Laoxiao, ada Xinxiao, terus ternyata sampai dia tahu loh gitu kalau arsitektur itu ada di Laoxiao ya. Iya, dia ngeliat dokumenku soalnya, dilihat alamatnya. Dilihat alamatnya, oh ini yang Laoxiao. Dia tahu. Ya beruntung sih kalau yang ternyata Laoxiao ya deket kota gitu kan. Cuman ya nggak segede sampai, ya kalau dibandingin area pasti gedean yang Xinxiao lah ya. Sebenarnya kita tuh punya asosiasi student associate sih di China kan, yaitu PPIT. Nah, PPIT sendiri sebenarnya bisa naungin mahasiswa-mahasiswa baru, dalam artian mereka juga berusaha untuk mengakses database mahasiswa-mahasiswa baru yang ada di kota-kota tertentu, tapi lewat PPI Tiongkok. Nah di situ kan sebenarnya mereka juga punya program buat menyemputi anak-anak mahasiswa baru. Betul. Nah pas aku dulu datang tuh ada miscommunication. Oh iya sih. Tapi waktu itu kok nggak ada sempat kok coba kontak jadi supaya dijemput atau sama anak PPIT gitu kah? Dulu sempat dikontak langsung sama anak PPIT. Cuma ternyata mereka secara internal ada miscommunication gitu. Oh, jadinya nggak jadi dijemput ya, pergi sendiri ya sampai ke kampus. Sendiri, seharusnya ada yang jemput. Soalnya kan aku pas itu belajar Mandarin cuma sampai level 2 doang. Terus di sana tuh ya bener-bener tau lah kalau China Utara tuh kan bahasanya kan agak gitu kan. Logatnya jadi mereka nggak nangkep ya. Jadi agak berbeda, maksudnya kalau misalnya yang mungkin ada yang belajar di selatan terus tiba-tiba ke utara ada R-nya, jadi kayak kok gue belajar Mandarin jadi kayak nggak ngerti ya gitu ya. Iya, logat. Orang Cinanya juga nggak ngerti. Iya benar karena beda gitu loh. Berarti kok kesana miscommunication jadinya survive sendiri sampai ke kampus.
Nah, terus menurut Koko kan selama Koko ya 4-5 bulan di sana offline kan ngerasain dorm itu kayak gimana, fasilitas kelas, terus mungkin perpus, kantin gitu kan. Nah, menurut Koko tuh gimana sih fasilitas di Tianjin University? Fasilitas di Tianjin University. Yes. Aku ngomongin lingkungan dormitory dulu ya. Kalau lingkungan dormitory sih surprisingly bagus sih. Jadi pas aku dapat dorm anak internasional tuh nggak sesuai ekspektasi itu kan. Kalau dulu mikirnya ini kamar mandi luar rame-rame, terus mandinya gantian. Terus ternyata ekspektasiku berubah pas lihat di sana tuh, kita tuh master degree itu dapat satu kamar tuh berdua, dan itu kita nggak bisa milih ya. Sebenarnya bisa, tapi harus bisa ngomong congkok. Benar. Terus pas sampai di sana ternyata aku ketemu dikoppelin sama orang Laos, tapi kamarnya bersih kok. Kamarnya bersih, ada balkoni, terus kamar mandinya tuh ada shower, ada kloset tutup juga. Jadi kayak bener-bener oke lah. Iya, bener. Yang kayak kita nyaman lah, maksudnya di kamar kan kayak kalau misalnya kamar mandi di luar kan gimana gitu kan, masih bawa-bawa barang gitu kan, itu kan kayak kurang nyaman. Tapi ini semua private bedroom ya? Iya, private bedroom. Terus kan dormnya kayak gitu. Terus kalau kayak kelasnya gimana kok? Maksudnya kan pasti kan berbeda dari yang Koko kan waktu itu S1 di Indonesia sama waktu ke China kan ada sebuah perbedaan. Gimana sih kok itu? Jadi kalau pas di China itu gedungnya kan banyak ya. Iya, benar. Itu gedung bisa sampai 50-an mungkin. Benar, ada angka-angkanya ya. Iya, kalau kelas itu ngikutin aja di gedung apa, nomor berapa, kayak gitu. Jadi kayak udah nyoba semua gedung juga sih. Dan gedungnya tuh banyak yang baru di China. Hebatnya China tuh dia itu selalu bangun. Iya, benar. Jadi kalau ada gedung lama, kecuali departemen arsitek sendiri ya, itu gedung lama. Tapi kalau secara estetik, walaupun dia kelihatannya vintage banget, tapi dia tuh punya nilai, punya value gitu loh. Value-nya bagus banget. Iya, aku lihat. Kalau gedung yang lain sih bener-bener udah ngikutin kayak teknologi itu, dan desainnya pun udah bagus. Tapi kalau yang arsitek itu gedung lama tapi ada punya nilai sendiri gitu ya kok ya? Kayak memang dia tuh ikonnya Laoxiao, jadi nggak bisa berubah. Kalau pernah lihat fotonya Tianjin University ada danau, nah gedung kotak itu departemen arsitek. Gedung yang kotak. di tengah. Yang ini bukan sih yang kalau di deket kantin, bukan? Iya, deket kantin. Yang orang suka foto kan? Kantin 1, terus habis itu orang kalau bisa graduation tuh suka foto di situ. Jadi gedung habis itu kayak atasnya tuh bulat gitu nggak sih? Iya, ada logonya Tianjin kan. Iya, terus yang suka jadi kalau misalnya di website itu yang ditunjukin di Laoxiao. Iya itu, yang danau itu. Yang ada kayak pondoknya di tengah, terus ada gedung kotak itu gedung arsitek. Jadi ikonik banget. Makanya itu nggak pernah diganti. Itu gedung arsitek ya. Makanya ini gedung lama kan. Aku dulu juga sempat semester itu kan bolak-balik waktu S1 bolak-balik. Iya, pasti lewat. Kan pasti lewat ini hampir tiap hari ke sana gitu kan. Tapi ini gedung apa ya? Oh, ini gedung arsitek toh gitu kan. Setelah berapa lama baru tahu. Terus kok kan kayak di sana estetik banget ya mereka ya. Nah, terus habis itu tiba-tiba ada pandemi. Terus habis itu harus berubah lah jadi online. Gimana tuh kamu menurut waktu dari offline ke online? Dari offline ke online sih cukup mungkin awal-awalnya kan kelihatan susah ya, tapi sebenarnya enggak kok. Agak lebih dipermudah karena kita kan juga
pernah punya teman yang di sana kan, jadi kan Betul. kita bisa tanya-tanya terus sama jadi ketika kita kuliah di sana kita tuh dapat pendamping dari pihak departemen arsitek sendiri. Dia tuh mendampingi kita dalam bidang kayak ngisi kurikulum, terus mata kuliah silabusnya itu kita ikutin tuh dia yang paling follow up kita. Ya, jadi kalau ada kerusakan sistem secara online dia nanti yang backup seperti itu. Jadi kitanya nggak kesusahan dalam kayak pilih-pilih mata kuliah sistemnya gimana gitu kan, karena ada guru pendamping ini jadi kita sangat terbantu banget ya kok ya. Ya, dan kelebihannya sih di China ya, kalau untuk kuliah semuanya untuk daftar tuh sudah by sistem. Iya, ya maksudnya. Jadi pas kita online nih kita nggak kaget gitu loh. Iya, kan kadang suka gimana ya, maksudnya kayak bingung nih gimana gitu. Bahkan mereka tuh kayak guidingnya tuh kayak kadang kan ada yang kayak ada yang anak baru suka masih bingung gitu kan, yang lama juga udah lupa gitu kan, ini gimana ya gitu kan, tapi jarang sih lupa. Tapi mereka tuh nyediain kayak PDF guiding kita satu persatu nggak sih kayak gitu? Atau di tempat di departemen Koko langsung dipilihin sendiri gitu? Itu untuk kayak prosedur gitu. Yes, prosedurnya. Jadi kalau setahuku sih tiap departemen itu beda-beda sih. Tiap jurusan beda-beda. Betul. Nah, jurusanku tuh jadi kalau ngasih file itu jarang yang Inggris sih, banyakan Cina. Iya. Jadi kita translate sendiri. Benar. Padahal kan aku kan kuliahnya kan master tapi proficiency in English kan. Yes, betul. Jadi dia dipisah, kalau mahasiswa yang belajar pakai bahasa Mandarin sama Inggris dipisah. Bener. Soalnya kalau nyampur jadi kayak lu ngomong apa ya, gue nggak paham gitu kan. Jadi semua bisa miscommunication. Jadi walaupun sama-sama master di arsitektur, yang Inggris sama Mandarin kelasnya dipisah gitu ya kok ya. Bisa. Nah, terus habis itu menurut kok nih kan selama online sama offline kan pasti ada perbedaan ada nggak sih perbedaan performa si profesornya waktu ngajar atau kayak waktu offline? Kayak mungkin sama-sama oke atau kayak menurut kok aduh enakan yang mana ya gitu? Kalau dari enak-enakan kuliah online mau offline sih ya pasti ada. Karena kalau kita offline ya. Kuliah tuh bener-bener dikejar terus. Bener. Banyak kuliah luarnya. Jadi kuliah luar tuh malah yang asik. Kita survei di sini, kita survei di situ, terus kita harus redesign. Kayak banyak ilmu lah di luar itu. Kalau pas online itu kayak akhirnya terlalu ngotak gitu. Kayak kamu akhirnya seharusnya research di kota ini, tapi kamu nggak bisa riset. Akhirnya kamu cuma bisa nyari lewat internet. Iya, benar. Jadi kayak lihatnya semua by virtual ya gitu. Jadi kayak nggak bisa lihat secara langsung ini seperti ini, walaupun sebenarnya secara gambar sama foto sama, cuman kan beda gitu ya kok ya. Kalau yang namanya arsitektur. Tapi dosen-dosennya so far oke nggak sih kok kalau ngajar mereka baik offline maupun online, atau signifikan berbeda performanya? Kalau profesor sih menurutku ya Tianjin sih dari backgroundnya profesor sendiri tuh udah bagus banget. Ya, kalau dulu pas pertama kali aku ke sana terus offline kan, tuh kayak dia tuh punya banyak event yang skala dunia. Jadi dia tuh bikin kayak seminari gitu loh. Dan profesor-profesornya itu rata-rata kebanyakan S3 dari Amerika. Jadi keren banget ya. Penyampaian Inggrisnya tuh enak. Iya, benar. Tapi kalau dapat orang China ngomong Inggris susah dingertiin. Apalagi yang belum pernah gitu kan. Tapi kalau misalnya udah pernah, ya kita lebih ngerti ya gitu, karena mereka kan kalau udah beradaptasi di sana ya nggak cuma setahun 2 tahun. Apalagi kalau ambil profesor kan bisa bertahun-tahun ya gitu pengalaman atau kira. Jadi
kita yang orang asing mereka denger gitu kan ngerti gitu. Dan Tianjin University sendiri dengan di arsitektur udah menerbitkan profesor-profesor yang lulusan dari luar negeri gitu ya kok ya. Ya. Dan ya walaupun ada juga yang beberapa profesor China tapi dia jadi profesor di Amerika juga ada. Jadi itu speak-nya bagus banget. Bener, tapi kalau yang belum pernah keluar ya mungkin pernah lah ya S3 di luar, cuma kalau masih di China itu ya 50-50 sih kadang. Cuma banyak dosen luar negeri juga dari Belanda, dari Itali. Benar. Ya sama kayak departemen aku juga gitu, kayak ini mereka Inggrisnya kayaknya bagusan mereka gitu loh, maksudnya kayak iya bagus. Kayak mereka tuh pas lihat, mereka kan kalau presentasi suka kasih lihat background studinya gimana kan, S1, S2, S3, rata-rata S3 semua pasti di luar negeri gitu loh. Jadi begitu balik ke negara mereka, Inggris mereka udah fluently buat ngajar yang siap buat anak-anak internasional. Nah, aku mau tanya kan waktu itu Koko juga ngambil arsitektur. Boleh nggak Koko jelasin ini kalau arsitektur itu belajarnya apa sih? Gambar-gambar kah atau gimana? Maksudnya sampai yang setahuku arsitek itu salah satu jurusan tersusah dan lama juga kok kuliahnya. Ekspektasi ya, kalau mungkin orang mikir S2 tuh kayak teori gitu. Jadi sebenarnya sih kita tuh lebih dibukain lebih lebar sih sudut pandang matanya. Jadi dalam artian arsitek lokal yang kita pelajari di Indo sama yang di luar itu nggak cuma itu aja. Sedangkan China ini kan termasuk ya kalau di bidang arsitektur dia itu paling bisa niru bentuk-bentuk yang aneh yang mungkin juga di luar negeri itu eksis. Terus sama China itu juga ada yang ditiru atau dia punya nilai sendiri juga banyak. Dan di China tuh jurusan arsitek itu penjurusannya banyak banget. Ada arsitektural. Jadi penjurusannya tuh ada landscaping, ada heritage, terus ada kayak green building, terus ada urban planning. Oh iya, aku tahu urban planning tuh, kayak sering banget dengar. Ada urban planning, terus arsitek itu juga ada yang khusus untuk bangunan tinggi juga ada. Kalau aku ngambil yang mana tuh kok? Kalau aku sebenarnya ngambil arsitektur yang biasa, cuma karena aku kan dulu backgroundnya pas S1 tuh belajar di high tech kan. Iya. Teknologi dan bangunan itu yang high rise. Jadi pas di sana tuh aku juga mau ngembangin high tech-nya lagi. Tapi pada waktu kuliah offline, aku tuh tertarik sama urban planning. Jadinya switch gitu kah atau gimana kok? Nggak switch, tetap. Cuma aku ngerjain kayak beberapa programnya urban planning. Jadi agak nge-mix gitu. Jadi tetap belajar dua-duanya kayak kan yang waktu itu pernah belajar kayak yang high teknologi terus tertarik sama urban planning terus ngerjain proyeknya urban planning, jadi kayak dua ilmu sekaligus dapat ya kok ya. Terus kenapa kok mau tanya sih, maksudnya sebelumnya kan S1 arsitek, terus kalau misalnya S2-nya arsitek ya alasannya mungkin dari S1 emang udah tertarik gitu. Tapi kalau sebelumnya nih waktu pertama kali milih bidang arsitek tuh kenapa sih kok? Ya mungkin karena suka yang rumit-rumit. Arsitek kan rumit kan. Iya, benar. Kita tuh berpikir tuh dari masalah terus baru ke konsep. Jadi kalau cara pikir kan orang-orang kan ada yang terstrukturnya beda-beda. Betul. Jadi kalau arsitek tuh sebenarnya yang paling menjual itu cara pola pikirnya mereka. Konseptualnya itu seperti apa. Nah, arsitek bisa dinilai dari cara pikirnya. Jadi arsitek tuh serumit itu ya, makanya karena rumit
jadi dipilih, kalau simpel enggak ya kok ya? Enggak juga sih. Jadi dulu pernah mau masuk sipil kan. Terus aku pikir-pikir kalau sipil kan ngitung nih. Terus apa bedanya sama orang lain yang ngitung? Bener. Kalau arsitek kayaknya lebih gambar-gambar gitu kah? Ya, kalau arsitek kan kita punya desain, orang lain desain, kan beda desain nih. Iya. Nah, jadi punya sedikit perbedaan nilai. Betul. Jadi bisa dibandingin nih, gue desain gue sama desain, misalnya desain si A sama desain si B itu beda gitu loh. Jadi ilmunya sekreatif kita gitu, walaupun kayak ngitung-ngitungnya mungkin sama, cuman desainnya yang dibedain gitu ya kok ya. Nah kan selama kuliah nggak mungkin dong nggak ada ujian, pasti ada. Nah ujiannya gimana tuh kok waktu online sama offline? Kebetulan sih di China sih ujiannya lebih ke tugas akhir itu. Jadi kayak jadi kayak tiap mata kuliah tuh tugas akhir, nggak kayak ujian akhir semester itu, enggak, malah lebih kayak tugas akhir. Nah tugas akhirnya tuh kayak big project gitu. Oh iya benar. Jadi selama satu iya karena S2 kali. Jadi selama satu mata kuliah itu kita belajar kan, itu tiap minggu tuh kita tuh dikasih tugas. Tiap minggu dikasih tugas. Nah itu kayak ada skalanya gitu. Skala tingkat pertama, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 sampai benar-benar kita dikasih big project. Nah itu semua harus digabungin jadi satu. Waduh, ini lebih berat ngerjain kayak gini ya kok ya daripada ujian yang mungkin tertulis gitu. Kalau misalnya ini kan berarti kan kayak tiap hari harus ngerjain cicil gitu kan, sampai nanti big projectnya dari 3 jadi 1 gitu ya kok. Nah ini kok terakhir nih kok, kan Koko juga ngambil S1, nggak cuma S1 tapi sampai S2-nya nih ambil bidang arsitektur. Nah menurut Koko job prospek di bidang arsitektur itu seperti apa sih kok? Job prospeknya arsitektur di China? Di China maupun di Indonesia, atau yang menurut pandangan Koko itu secara luas tuh job prospek kalau orang mau ngambil arsitektur atau kayak masih bingung-bingung tuh kayak kenapa gue arsitektur gitu, mungkin job prospeknya kayak gimana sih gitu? Sebenarnya sih kalau semua bidang ya, kalau aku ngomong secara generalis sih, semua bidang itu kan punya spesialisasinya sendiri-sendiri. Betul. Dan semua jurusan tuh juga pasti orang tuh bisa sukses. Yes. Tapi kalau di arsitektur itu sebenarnya kayak yang awal aku bilang, arsitektur tuh belajar pola pikir. Jadi ketika kita mendapati masalah, kita tuh belajarnya apa. Nah ketika kita di arsitektur itu kan berurusan sama bangunan. Nah di bangunan itu kan kita kan bisa ngerjain banyak hal, dalam artian dari konstruksi, dari desainer, sampai ke bagian finishing. Finishing ini apa? Finishing ini bisa interior, bisa material. Dalam artian misalnya kita lihat bangunan ya, dari fondasi sampai ke atap. Betul. Nah itu bidangnya arsitek gitu. Jadi job prospeknya itu nggak cuma dilihat dari satu sisi aja desain, enggak, tapi material juga masuk, karena kayak cat, granit, ataupun furniture, semuanya pada tertarik sama arsitek. Kontraktor pun juga tertarik sama arsitek. Jadi sampai bahan kayak misalnya ini pakai material apa tuh arsitek itu tetap juga dia turun tangan ya, nggak cuma desain doang ya. Lebih tepatnya sih perusahaan-perusahaan di bidang material itu carinya arsitek. Jadi benar. Karena mereka paham. Ya benar sih, mungkin mereka ngerti, terus perusahaan-perusahaan nyari, dan itu perusahaan butuh itu pasti gitu. Setiap perusahaan mungkin yang kayak desain mereka cari project itu gede, dan emang pasti kalau udah kayak gitu prospek pasti udah gede banget ya kok ya. Apalagi mungkin yang kayak zaman sekarang nih di Indonesia itu lagi bangun infrastruktur, itu kepake juga kok ya kalau arsitek.
untuk bangun infrastruktur. Iya, maksudnya kan sekarang Indonesia kan kalau ngelihat kan lagi pada bangun-bangun terus nih sekarang gitu. Ya, kalau secara infrastruktur transportasi sih itu bidangnya sipil sih. Jadi kayak jembatan, Betul. terus jalan highway itu dia tuh di bidangnya sipil. Jadi sipil tuh ya lebih fokusnya ke ini sih, kekuatan. Tapi kalau untuk desain jalan sih normalinya sih ada juga desainer kayak dari BUMN BP, dia punya desainer. Jadi tetap ada desainer. Cuma ya mostly sih nggak se-complicated kayak yang ibu kota negara yang baru ya, IKN. Oh iya itu kalau kayak gitu tuh arsitek juga harus terjun langsung juga kok ya. Maksudnya lihat-lihat bikin desainnya seperti apa. Padahal tuh peran besar arsitek ya. Jadi sebenarnya kalau IKN itu antara combine dari arsitek sama anak urban planning. Iya sih, karena emang mau bikin ibu kota yang lebih hijau gitu ya kok ya. Ibu kota yang lebih hijau dan lebih sustain sih. Iya, benar. Makanya dibutuhkan. Makanya kan ibu kota itu kan julukannya kan ibu kota baru emas berkelanjutan 2050. Ya, betul. Jadi melihatnya tuh benar-benar jauh banget sih. Iya. Sampai 50 tahun ke depan. Betul banget. Jadi kayak kenapa harus hijau dan sustain? Jadi supaya mereka tetap bisa bertahan. Maksudnya nggak seperti yang dulu gitu. Maksudnya terlalu crowded, terlalu banyak polusi. Yang di sana tuh lebih kalau orang mau jalan tuh lebih enak aja, lebih nyaman ya suasananya gitu ya kok ya. Dalam artian sebenarnya ibu kota tuh yang intinya berkelanjutan. Jadi berkelanjutan tuh ketika kita ngasih jumlah orang dengan kuantiti besar, kapasitas tuh bisa nampung terus gitu loh. Walaupun dia berkembang sampai berapa persen, urbanisasi dan lain-lain itu benar-benar bisa untuk ditempati sama mereka. Jadi kalau kita lihat dari desainnya ibu kota baru itu banyak para ahli yang meneliti ya, dalam artian dari segi lingkungan, potensial lingkungannya itu terutama sumber daya alamnya, dan yang kedua itu juga kayak urbanisasi sih yang paling penting. Urbanisasi ini kan makanya kan dia pembagian untuk ibu kota negara kan ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Betul. Nah itu makanya diruntut seperti itu agar pembagian untuk daerah-daerahnya itu tepat. Sampai dibikin planning seperti itu ya, maksudnya sedetail itu gitu loh. Maksudnya buat yang buka lembaran baru di ibu kota baru gitu ya, yang di Kalimantan Timur kan. Ya gitu. Nah tadi kan Koko juga udah cerita nih pengalaman Koko nih selama kuliah gitu kan, baik online maupun offline gitu kan. Nah kan selama kuliah banyak lah ya kok naik turun moodnya gitu kan. Nggak mungkin orang biasa ada di atas terus pasti ada juga yang di kayak aduh kayaknya gue males nih kuliah gitu kan. Nah kan Koko juga sekarang lagi cuti nih. Nah maksudnya kan pasti Koko juga mau ngelanjutin juga nih sampai selesai ya, maksudnya udah tanggung juga gitu kan, ada tinggal dikit lagi. Nah apa sih yang membuat Koko kayak oke nih gue harus selesai kuliah gue, maksudnya kayak di saat Koko kayak ya udah deh gue mundur aja gitu kan. Nah yang memotivasi Koko kayak gue harus selesai kuliah di S2 ini tuh apa sih Kok? Yang motivasi buat selesai itu ya diri sendiri sih. Dalam artian kan kita kan belajar di luar itu kan kita kan belajar sesuatu hal yang baru. Berarti otomatis ketika kita belajar sesuatu hal yang baru, kita harus membawa apa yang kita pelajari itu untuk negara kita kembali gitu. Iya, betul. Dalam artian kayak pertama kali aku pas apply Mendikbud, dia tanya interviewernya, kira-kira ke depan apa sih kontribusimu yang, dia pertamanya tanya sih bakal balik Indo enggak? Iya.
terus apa sih yang mau kamu kontribusin buat Indonesia. Nah, jadi ketika kita belajar ya kita harus tuntasin sih, karena kita juga nggak tahu diri kita nanti bakal bisa setinggi apa gitu. Yes, benar-benar. Jadi kita harus beyond the limit aja sih. Iya, benar-benar kayak kita harus maksudnya usahain sampai maksimal yang kita bisa gitu loh. Maksudnya kan kalau misalnya kayak udah gue sebenarnya kita bisa sampai 100 tapi kita cuma effort sampai 80 kan sayang juga gitu. Jadi kita nggak memanfaatkan yang kita punya gitu. Dan Koko kan juga kemarin juga sampai diwawancara interviewer sama di Kemendikbud, kayak kan pasti kita juga mau kontribusi ya buat negara kita, udah jauh-jauh sekolah pasti buat Indonesia juga. Nah terakhir nih kok, bolehlah kasih motivasi atau advice nih buat teman-teman yang mau sekolah atau lanjut kuliah di Tianjin University, ya mungkin mereka mau ngambil bidang sama kayak Koko nih di bidang arsitektur gitu. Motivasi ya. Iya. Yang pertama sih kalau belajar di Tianjin itu pasti belajar banyak sih. Dalam artian dia tuh punya banyak profesor yang kompatibel untuk ngasih kita banyak knowledge. Dan di sana tuh banyak profesor yang juga banyak project di luar. Jadi pas zamanku aku offline itu ada beberapa temen itu ikut profesornya mereka, itu kayak kerja di luar kota bahkan sampai luar negeri, ikut profesornya. Profesor punya project, kita ikutin profesor. Jadi di situ kita tuh banyak knowledge, terus kita juga banyak connection gitu. Jadi dalam artian kita nih kuliah di luar negeri itu nggak cuma belajar knowledge, tapi kita juga harus cari koneksi dong. Cari koneksi, terus kita harus reach banyak pengalaman sebanyak mungkin lah di luar. Karena kan tiap negara juga punya background culture yang beda, dan kan arsitek sendiri tiap negara itu berbeda. Jadi kita harus berusaha untuk mempelajari sih. Kayak kita harus mau belajar hal-hal baru ya, maksudnya kayak udah di zona nyaman kayak udahlah gue taunya ini doang gitu kan, tapi ternyata di luar itu jauh lebih luas gitu. Maksudnya tiap negara punya arsitektur yang sendiri-sendiri ya kok ya. Dan satu hal sih, ketika kita belajar di China, kita tuh juga nggak kayak belajar di negara nggak kayak belajar di negara yang kayak Asia sih. Dalam artian mereka tuh sangat bener-bener ingin bersaing sama Amerika. Jadi mereka tuh pinter di program-program yang termasuk expert banget sih. Jadi pada waktu aku di sana tuh banyak program baru yang aku tuh bingung gitu. Di Indonesia tuh nggak pernah pakai, ternyata di sana tuh pakai banget. Itu luar biasa sih, kayak bagi orang China tuh hal biasa. Tapi bagi kita yang baru lihat kayak ini, ada kayak gini, kayak kok ada ya gitu loh. Maksudnya ini mungkin di kebanyakan kita dengar di negara kayak US atau Europe gitu tuh ada di sini, tapi ini Asia tuh ada gitu loh yang unik-unik, mungkin unik-unik bidangnya, terus kayak ternyata ini tuh punya value yang tinggi buat nanti ke depannya gitu ya kok ya. Benar. Dan yang satu hal yang aku lihat sih di bidangku ya, kan aku bidang high tech. Aku tuh belajar kalau salah satu program namanya Energy Plus. Itu program tuh bisa calculate green building seefektif apa, seefisien apa, dan kapasitasnya berapa tuh bisa calculate semua. Jadi kalau di Indo kita kok nggak mungkin jarang lah orang yang bisa belajar pakai aplikasi itu. Betul. Tapi di China tuh dia punya program namanya Energy Plus. Terus kalau mungkin orang arsitek tahu Grasshopper, di sana Grasshopper-nya udah pakai kayak gabungan sama Python, jadi benar-benar kompleks. Mereka bisa sampai sekompleks itu dan canggih banget ya, maksudnya entah gabung apa, terus bisa jadi satu hal yang baru gitu, kayak yang tadi Koko bilang gabung sama Python gitu. Dan aku tahu Python itu juga yang nggak semudah orang-orang pikir gitu ya.
kayak anak IT, isinya program semua loh itu. Bener Jadi bener coding misinya. bener Aku bener. punya temen China itu kok lancar banget bikin. Aku Iya, masih buka YouTube. bener kayak ini mereka bikin coding gimana, karena aku ada pelajaran C++ kan sama yang kayak bikin coding gitu, kok mereka bisa ujiannya buka buku aja, buka ujian tuh nggak bisa gitu, nggak. Mereka tuh udah di luar otak. Kalau Iya kita gitu, tuh masih mikir. bener, padahal kelasnya sama nih, kita duduk yang sama, terus gurunya sama, materinya sama, tapi begitu ujian kok dia bisa, kok gue ngikutin padahal gitu, kok gue bingung gitu ya kok ya. bener jadi sama gitu ya, mereka nggak tahu belajar apa gitu tapi expert gitu loh, hebat sih, aku kagum banget, maksudnya di China tuh secanggih itu loh dari pendidikan teknologi gitu sih, bener. Nah kok ini buat talk show hari ini udah selesai sih kok sampai hari ini, dan thank you banget udah mau datang dan udah luangin waktu nih di acara Tianjin University International Student Ambassador. Nah buat nanti mungkin buat kesempatan berikutnya mungkin aku bisa undang Koko buat ya jadi speaker gitu kan, sebagai Koko juga ngambil arsitektur dan pakai beasiswa pula ya kok ya. Nah teman-teman untuk ya nah teman-teman untuk episode mengenai arsitektur aku sampai sini dulu, dan sampai jumpa di new episode berikutnya. See you teman-teman, thank you, bye bye. Oke, thank you, bye bye. Bye.